Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarta Khalifatul Insyirah, NIM 2020 34010. Izin melaporkan tugas telaah kurikulum. Soal nomor 1. Istilah kurikulum menunjukkan beberapa dimensi pengertian yang setiap dimensi memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Menurut saudara, kurikulum baru yang digagas pemerintah dan akan dilaksanakan mulai tahun 2022 sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh siapa? Jelaskan nama ahli dan disertai kutipannya. Menurut pendapat saya, kurikulum prototipe atau bisa disebut dengan K22 berkaitan dengan pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh Hasan bahwa ia mengemukakan kurikulum bersifat fleksibilitas, yakni sebagai suatu pemikiran kependidikan bagi diklat, sehingga dalam posisi teoretik harus dikembangkan dalam kurikulum sebagai sesuatu yang terencana dan juga dianggap sebagai kaidah pengembangan kurikulum. Dapat dilihat dari K22 yang akan dilakukan pada 2022 mendatang, bahwasanya kurikulum ini berfokus pada materi esensial dan tidak terlalu padat materi. Implementasinya, pemerintah akan menggabungkan seperti mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi menjadi satu kesatuan menjadi mata pelajaran IPA. Pertanyaan kedua, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Menurut saudara, landasan apa saja yang digunakan dalam pengembangan prototipe kurikulum 22? Jawaban saya untuk soal nomor 2, menurut saya, kurikulum 2022 tercipta atau terbentuk tujuannya untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe 2022 memiliki landasan yang mendukung pemulihan pembelajaran. Poin A, pengembangan soft skill dan karakter, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas, mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. B. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. C. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Soal nomor 3. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Komponen kurikulum apa saja yang tersurat atau tersirat dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022? Menurut pendapat saya, kurikulum 2022 mengembangkannya dengan A. Orientasi holistik, yaitu kurikulum dirancang untuk mengembangkan siswa secara holistik, mencangkup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial emosional, dan spiritual. B. Berbasis kompetensi bukan konten. Maksudnya, kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. C. Kontekstualisasi dan personalisasi merupakan kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, dan lingkungan lokal dan kebutuhan siswa.
Pertanyaan nomor 4. Banyak ahli yang menyampaikan model pengembangan kurikulum. Menurut saudara, rencana penerapan kurikulum 2022 menggunakan model pengembangan kurikulum yang disampaikan siapa? Jelaskan nama ahli dan desain modelnya. Untuk jawaban nomor 4, menurut saya lebih tepat model pengembangan menurut ahli BKAM yang mengartikan dan mengimplementasikan 1. Menentukan arena pengembangan kurikulum, bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. B. Memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, pereskillan kelompok-kelompok profesional, dan guru-guru kelas yang terpilih, semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut dan kelompok masyarakat yang representatif. C. Pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi penetapan tujuan kurikulum, memiliki materi pelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran. D. Pelaksanaan kurikulum secara sistematis. E. Evaluasi kurikulum. Karena kurikulum 2022 masih prototipe, membutuhkan arena pengembangan kurikulum, bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Seperti implementasinya, pada kurikulum 2022 pada kelas 10-12 SMA, tidak ada penjurusan seperti pada kurikulum 2013. Prototipe juga mendiskusikan akan seperti apa pembelajaran kurikulum 2022, juga menomorsatukan pendapat dari semua tenaga profesional dan kelompok masyarakat. Kurikulum 2022 menentukan mata pelajaran apa yang akan dihadapi para siswa di masa pandemi. Soal nomor 5. Setiap perubahan kurikulum pasti didasarkan atas hasil evaluasi. Sudahkah pemerintah melakukan tahap evaluasi kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum baru? Menurut saudara, model evaluasi yang manakah yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum 2022? Untuk jawaban nomor 5, menurut saya sudah. Pemerintah mengevaluasi kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Metode pengajaran guru-guru yang kebanyakan tidak berubah dari tahun ke tahun. 2. Guru jarang menggunakan cara-cara kreatif dalam mengajar yang disarankan kurikulum 2013. 3. Tidak berubahnya cara mengajar guru setelah implementasi kurikulum 2013 tentu mempengaruhi penyampaian pelajaran dari guru ke siswa. Memang tidak dihindarkan bahwa perubahan kurikulum merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru. Model evaluasi yang dipilih dalam 2022 adalah model Illumination, merupakan penunjang proses penyempurnaan kurikulum yang sedang dikembangkan menggunakan prosedur. Pertanyaan nomor 6. Berdasarkan jawaban nomor 1 sampai dengan 5, jelaskan perbedaan kurikulum 13 dengan prototipe kurikulum 2022. Jawaban ditulis dalam tabel. Nomor 1, kurikulum 2013 mengembangkan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sedangkan prototipe atau K22 pengembangan soft skill dan karakter, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas, mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. 2. Yang kurikulum 2013 memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan di kurikulum 2022 atau prototipe fokus pada materi esensial, sehingga pada
maksud saya fokus ya. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Kurikulum 2013 mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Sedangkan kurikulum prototipe fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. 7. Buatlah kesimpulan mengapa pemerintah perlu mengembangkan prototipe kurikulum 2022. Menurut saya, kurikulum 2022 kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan siswa dalam holistik mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Menurut saya, pemerintah harus tetap mengembangkan kurikulum 2022 atau bisa disebut prototipe karena perlu pengembangan dengan menggunakan model pengembangan kurikulum dan evaluasi. Karena kurikulum prototipe hanya untuk masa pandemi dan kemungkinan peradaban atau masa yang akan datang berubah. Maka dari itu, kurikulum 2022 harus dikembangkan. Terima kasih pelaporan tugas UAS telaah kurikulum dari saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi tidak muncul wajah dikarenakan di tempat saya terkendala sinyal, jadi saya memakai HP untuk merekodnya. Terima kasih telah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.